Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu mahasiswa UT yang saya banggakan. Minggu ini adalah minggu terakhir Bapak Ibu mengikuti tutorial online pada mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa sekali kepada Bapak Ibu yang telah aktif berdiskusi dan berusaha untuk memperoleh nilai yang terbaik dalam setiap sesinya. Saya juga memohon maaf atas segala kesilafan dan tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya atas materi yang telah tersampaikan pada minggu-minggu sebelumnya. Semoga mata kuliah ini memberikan manfaat yang berarti bagi Bapak Ibu dalam penguasaan keilmuan pada masing-masing program studi yang Bapak Ibu ikuti. Berikut pemaparan secara umum materi yang akan kita bahas pada minggu ke-8 ini. Baik Ibu Bapak, pada sesi ke-8 ini materi kita adalah pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Nah, sebagai pendahuluan pada bagian ini diharapkan Bapak Ibu memahami tentang apa itu lingkungan, sehingga Bapak Ibu pun dapat memahami lebih jauh lagi tentang lingkungan hidup, jenis lingkungan, persoalan lingkungan, kebijakan pengelolaan lingkungan, sampai dengan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan yang dimiliki oleh berbagai kelompok masyarakat di wilayah-wilayah atau lingkungan tertentu. Nah, pada modul ini Bapak Ibu diharapkan secara umum mampu menjelaskan tentang pengertian lingkungan hidup, dan selanjutnya secara khusus pada 6 bagian diharapkan Ibu Bapak mampu menjelaskan konsep dan pengertian lingkungan hidup, jenis-jenis lingkungan, penyebab mendasar persoalan lingkungan, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, arti penting dan peran kearifan lokal, serta dinamika sistem pengetahuan lokal dengan sistem pengetahuan modern. Selanjutnya pada KB1 pengelolaan lingkungan hidup. Pada poin pertama konsep dan pengertian lingkungan hidup, Ibu Bapak harus memahami bahwa ada 2 kategorisasi dari lingkungan, yaitu lingkungan mati abiotik, yaitu lingkungan di luar suatu organisme atas benda atau faktor alam yang tidak hidup seperti bahan kimia, suhu cahaya, atmosfer, gravitasi, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah lingkungan hidup biotik, yaitu lingkungan di luar suatu organisme yang terdiri atas organisme hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Dalam bahasa Inggris, istilah lingkungan ini disebut environment. Nah, kata ini berasal dari kata environ, yaitu dari bahasa Prancis, berarti mengelilingi atau to surround, menyelimuti, to envelop, dan melingkungi, to enclose. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, lingkungan itu berasal dari kata lingkung, yaitu sekeliling atau sekitar. Jadi lingkungan adalah bulatan yang melingkungi atau melingkari. Lebih lanjut silakan Ibu Bapak baca pengertian lingkungan menurut Berry and John. Pada poin B, jenis-jenis lingkungan hidup, diutarakan bahwa ada 3 komponen lingkungan yang membentuk lingkungan hidup itu. Yang pertama ada lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik itu mencakup tanah, topografi, cuaca, dan sumber daya alam. Kemudian pada lingkungan biologis itu termasuk lingkungan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Ini kaitannya dengan apa yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat dan bisa dimanfaatkan dalam komunitas. Lalu ada lingkungan sosial, yaitu bagian lingkungan hidup yang merupakan wilayah tempat berlangsungnya bermacam-macam interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta peranatanya dengan simbol dan nilai serta norma yang sudah mapan, serta terkait dengan lingkungan alam dan lingkungan buatan atau binaan atau tata ruang. Nah, juga ada yang hampir sama pembagiannya, itu ada 3 komponen juga. Yang pertama ada lingkungan abiotik, yaitu seperti air, udara, lahan, dan energi serta bahan mineral yang dikandung dalamnya. Yang kedua ada lingkungan biotik, yaitu lingkungan hayati seperti unsur-unsur hewan, tumbuhan, dan marga satwa serta bahan baku hayati industri. Dan yang ketiga lingkungan kultural, terdiri atas sistem sosial, ekonomi, kebudayaan, dan kesejahteraan.
Baik, berikutnya penyebab mendasar persoalan lingkungan diutarakan dalam bab ini bahwa penyebab paling mendasar yaitu mentalitas atau kultur masyarakat kita yang masih belum memiliki kesadaran terhadap lingkungan yang baik. Masih banyak masyarakat yang melihat lingkungan hanya dari jangka pendek, individualistik dan tidak memikirkan akibat ikutan jangka panjangnya. Padahal dalam ajaran-ajaran agama banyak hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana manusia harus berbuat baik untuk semua makhluk dan lingkungannya, tetapi ternyata pada praktiknya masih sulit dilakukan. Nah, di sini juga ada beberapa perspektif menjelaskan penyebab mendasar persoalan lingkungan ini. Yang pertama, jumlah penduduk yang kian padat. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh ideologi kapitalisme yang terwujud dalam kegiatan-kegiatan produksi di masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran lingkungan yang disebabkan faktor-faktor. Ada faktor ketidaktahuan, faktor kemiskinan, faktor kemanusiaan, faktor gaya hidup. Berikutnya persoalan-persoalan lingkungan hidup ini dapat dibagi dua, yaitu pertama persoalan ekologis. Ini menyangkut kerusakan lingkungan itu sendiri yang biasanya tidak bisa dipulihkan dalam waktu pendek. Persoalan isu lingkungan sosial yang berdampak pada masyarakat. Dalam bahasa sosiologis, persoalan kedua sering dikatakan sebagai dampak sosial, baik yang muncul jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Nah, sekalipun pemerintah sudah memiliki skema untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya dampak sosial, tetapi pada praktiknya sulit dikendalikan. Dampak lingkungan biasanya diterima oleh masyarakat setelah perubahan lingkungan berjalan, baik dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, secara umum beberapa persoalan lingkungan yang menjadi kekhawatiran kita ialah eksplorasi yang tidak bertanggung jawab, ketika kemauan atau kerakusan manusia lebih dipentingkan daripada pelestarian atau konservasi lingkungan. Pada konteks pengelolaan hutan misalnya, ada studi dari Awang tahun 2006 menyatakan bahwa kebijakan negara sering berbenturan dengan pengetahuan yang berkembang di masyarakat. Umumnya pada masyarakat adat misalnya tentang pada akhirnya mereka kehilangan aset ekonomi bahkan wilayah hunian di tanah ulayatnya. Nah, sementara itu yang tidak kalah penting yakni pengelolaan bencana akhir-akhir ini. Hal yang sama terjadi pada bencana global warming ketika ditandai perubahan iklim yang membuat perubahan-perubahan masyarakat, sedangkan bencana-bencana yang disebabkan oleh kuasa alam menjadi kehendak alam misterius tanpa terlalu banyak intervensi manusia. Nah, ini saya mundur di halaman 8.12 ada contohnya ini. Nah, dikatakan di sini bahwa ketika terjadi global warming ditandai perubahan iklim yang membuat perubahan-perubahan pada masyarakat. Apa-apa saja perubahannya? Nah, tidak hanya perubahan lingkungan fisik, tetapi termasuk tatanan sosial ke depan. Dampak paling nyata yakni naiknya permukaan air laut yang menjadi persoalan bagi masyarakat yang bertempat tinggal pada wilayah pesisir. Taruhannya mereka harus kehilangan huniannya dan terpaksa harus melakukan migrasi ke daerah-daerah lain yang tentu akan menimbulkan resiko perpindahan yang akan menggeser penduduk lain di wilayah tempat mereka berpindah yang pada akhirnya akan rentan terjadinya konflik sosial. Jadi kita lihat efeknya itu sangat luar biasa sekali, merambat ke berbagai area. Selanjutnya pada KB2 mengenai fenomena pengelolaan lingkungan hidup dalam masyarakat Indonesia, ada ini Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 yang memberikan pengertian pada pengelolaan lingkungan, yaitu upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Nah, di sini juga ada dalam konteks lingkungan sosial, pengelolaan lingkungan itu yaitu berbagai upaya atau serangkaian tindakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian atau pengawasan dan evaluasi yang bersifat komunikatif dengan mempertimbangkan 1. Ketahanan sosial, 2. Keadaan ekosistem, 3. Tata ruang, 4. Kualitas sosial setempat, dan 5. Sumber daya sosial atau potensi dan keterbatasan yang bersifat kemasyarakatan yang tampak dalam wujud pranata, pengetahuan lingkungan dan etika lingkungan.
Nah, di sini juga ketika kita lihat terkait pengelolaan lingkungan hidup, sebenarnya sudah diatur dan menjadi tanggung jawab bahkan kewajiban utama negara. Tetapi kita tidak menampik bahwa ada peran-peran dari masyarakat lokal dan NGO tertentu yang berupaya mengelola lingkungan hidup agar menjadi lestari dan bestari kembali. Nah, apa upaya pengelolaan lingkungan hidup oleh masyarakat? Nah, ini diistilahkan sebagai kearifan lokal ya, yang menjadi salah satu langkah dalam pengelolaan lingkungan itu sendiri. Di sini pada poin A, Bapak Ibu bisa lihat di halaman 8.20 ada model pengelolaan lingkungan hidup yang mendasar sistem pengetahuan lokal atau local knowledge dan otonomi komunitas atau disebut community based resources management atau pengelolaan sumber daya berbasis komunitas. Ini biasanya aturan main pada sistem ini sederhana dan pengetahuan yang digunakan lebih didasarkan pada kemampuan trial and error atau coba-coba yang dikonstruksi bersama-sama. Lalu di sini juga dikatakan model pengelolaan lingkungan hidup yang mengacu penuh pada kebijakan yang dibuat negara disebut state-based resources management. Ada juga satu lagi model negara berbagi atau share kepentingan, interest, keuntungan, profit, kekuasaan atau power, dan resiko atau risk. Maka model pengelolaan lingkungan yang dipilih ini disebut co-management. Model ini diyakini mampu menciptakan sistem pengelolaan yang sensitif atas konflik karena semua pihak dilibatkan untuk pengelolaan menurut kepentingan dan fungsi masing-masing. Sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini ada fungsi yang dilakukan negara, ada fungsi yang dilakukan pengguna sumber daya terkait bentuk-bentuk co-management dan luas fungsi yang dijalankan. Ini tandon air bersih merupakan hasil co-management pemerintah dan masyarakat, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Kemudian kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia ini berarti kita mengacu kepada konstitusi atau peraturan dalam undang-undang yang mengungkap tentang apa saja kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia. Itu ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 82 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup yang kemudian direvisi pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 tentang pengelolaan lingkungan hidup, dan terakhir lahirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang penyelamatan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bapak Ibu bisa lihat ada berbagai landasannya juga yang menyertakan konsep AMDAL, termasuk rencana pemantauan lingkungan dan rencana pengelolaan lingkungan. Kemudian pada poin C, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Nah, di sini dikatakan bahwa partisipasi masyarakat menjadi unsur yang sangat penting sekali dalam pengelolaan lingkungan hidup karena ia subjek dan objek pembangunan. Masyarakat merupakan ujung tombak pembangunan. Jadi peran masyarakat tidak boleh ditinggalkan sebab jika proyek berjalan dan menghasilkan risiko tertentu, maka masyarakatlah yang akan menjadi korban pertama. Ya, lebih detail silakan Bapak Ibu baca ya. Ini ada berbagai regulasi terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Ada banyak sekali ini, sampai 8 poin. Juga ada rencana pembangunan milenium atau MDGs. Ini Bapak Ibu boleh baca lebih lanjut. Ini ada gambar partisipasi masyarakat pada pengelolaan sampah berbasis komunitas. Dan sudah banyak sekali komunitas-komunitas hari ini yang berkecimpung dalam ranah pengelolaan lingkungan itu. Ada bank sampah dan lain sebagainya. Bapak silahkan baca lebih lanjut ya. Berikutnya pada KB3, realitas pengelolaan lingkungan hidup dalam tradisi masyarakat Indonesia. Pada poin A, arti penting dan peran kearifan lokal. Nah, di sini diutarakan bahwa ada turut serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang disebut sebagai kearifan lokal. Bapak Ibu boleh baca di sini, misalnya pada suku Aborigin di pedalaman Australia, mereka memiliki kepercayaan bahwa buaya-buaya di rawa dan di hutan-hutan merupakan reinkarnasi roh-roh nenek moyang. Demikian juga suku Bajo yang ada di Sulawesi, tinggal di pesisir pantai, masih mempercayai kekerabatan ikan duyung dengan manusia, sehingga tidak heran untuk
memotong binatang air itu harus diselenggarakan ritual-ritual tertentu. Juga ada hampir sama dengan penghormatan atas binatang-binatang tertentu, yaitu pada masyarakat di Gunung Bromo dilakukan upacara untuk menghormati makhluk-makhluk halus. Ada meliputi upacara selamatan, leliwetan, dan atau wiwitan. Nah, ini dilakukan sebagai bentuk terima kasih kepada Sang Hyang Widiwasa agar usaha tani yang dijalankan tidak mendapatkan halangan atau bencana. Kaitan juga kan tentang bagaimana manusia kemudian menjaga lingkungannya. Nah, hubungan manusia dan lingkungan hidup merupakan relasi yang harmonis turun-temurun dari masyarakat pra-industri sampai masyarakat post-industrial. Di sini juga ada berbagai sistem klasifikasi fungsi. Misalnya pada masyarakat yang tinggal di Pulau K, Maluku Tenggara, Pulau Maluku memiliki kearifan lokal dalam bentuk-bentuk aturan yang membagi dan mengatur lahan yang diperkuat dengan hukum adat. Nah, lahan-lahan diklasifikasi untuk membedakan manakah kawasan yang boleh dihuni dan dijadikan perkampungan, di mana kawasan yang dijadikan lahan perladangan menetap, ladang berpindah, lahan hutan yang boleh diambil hasilnya, dan kawasan yang tidak boleh diambil hasilnya secara sembarangan. Wah, kan luar biasa kita lihat bagaimana penataan kearifan lokal masyarakat yang sangat arif sekali dalam mengelola lingkungan itu sendiri. Dan masih banyak lagi konsep-konsep kearifan lokal yang berkaitan tentang bagaimana manusia berusaha untuk selaras dalam kehidupan di masyarakat. Ada juga pada masyarakat yang tinggal di wilayah Maluku, ini menghidupkan kearifan lokal. Misalnya bagi masyarakat yang tinggal di Kapuas Hulu, sekitar Danau Sentarum, mereka memiliki kearifan lokal dengan mengembangkan pembacaan musim-musim untuk memperbolehkan atau menangkap ikan. Nah, ada juga organisasi lokal yang dibentuk dengan adat istiadat yang dinamakan Rukun Nelayan. Ini bertugas memutuskan perintah dan larangan dengan melihat pasang surut air danau. Nah, mereka memasang alat yang disebut tugu untuk melihat pasang air. Pada saat air belum melewati tugu, maka masyarakat tidak diperbolehkan menangkap ikan dengan alat tangkap apapun. Tapi setelah melewati batas, barulah nelayan diperbolehkan untuk menangkap ikan. Pada suku Iban ada danau-danau yang tidak pernah kering dan secara adat ditutup untuk eksploitasi secara komersial. Nah, masih banyak lagi kearifan lokal yang berkembang di masyarakat tentang bagaimana masyarakat mencoba selaras dengan kehidupan di lingkungannya. Nah, ini juga Bapak Ibu tidak terlepas dengan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam kekayaan budaya lokal tersebut berupa tradisi, petata petiti, dan semboyan hidup. Dalam istilah antropologi dikenal dengan folklore yang hidup dalam kelompok masyarakat. Di sini ada masyarakat Jawa ya. Ada laku di banyak banget nih, adalah banyak laku di sini yang memberikan pemahaman bagi masyarakat Jawa untuk bertindak dalam kehidupan sehari-harinya terkait hubungannya dengan lingkungan. Ya, silakan Bapak Ibu baca. Sini juga ada bagian dinamika sistem pengetahuan lokal dengan sistem pengetahuan modern. Dimulai dari masa keseimbangan alam, masa ketidakseimbangan alam, masa sekarang, dan yang akan datang. Ya, silahkan dibaca lebih detail ya Ibu Bapak. Nah, di sini diutarakan bahwa untuk melawan kelemahan atau cacat modernisasi sekarang, maka watak-watak kearifan lokal bisa dikembangkan, yaitu dengan menjaga keseimbangan dan harmoni manusia, alam dan budaya, lalu kelestarian dan keragaman alam dan kultur, konservasi sumber daya alam dan warisan budaya, penghematan sumber daya alam yang bernilai ekonomis dan moralitas dan spiritualitas. Baik Bapak Ibu, telah kita dengar bersama pemaparan secara umum materi yang akan kita pelajari pada minggu ke-8 ini. Saya harap Bapak Ibu tetap bersemangat dalam menyelesaikan tutorial online ini. Dan untuk Bapak Ibu yang belum memenuhi tuntutan tugas, harap segera dipenuhi sebelum batas ambang waktu yang telah ditentukan oleh pihak Universitas Terbuka. Mohon maaf sekali Bapak Ibu untuk semua hal yang kurang berkenan selama tutorial online ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Bapak Ibu memperoleh nilai yang maksimal dalam semua mata kuliah yang Bapak Ibu pilih. Jaya selalu, sukses selalu untuk Bapak Ibu dan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.